akan berbeda dengan tuton yang lainnya. Ya, di sini untuk jadwal pembimbingannya ini sudah menerimakah untuk jadwalnya ini? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Tapi nanti jadwal ini akan tersetup langsung kapan aktif, kapan dia nonaktif, kapan dia tertutup. Nanti di sistem itu sudah di-setup seperti yang sudah di beberapa minggu yang lalu ya. Untuk sesi pertama itu diawali dari tanggal 10 sampai 16 Oktober ya. Jadi di sini kegiatan belajar 1 di sini pendahuluan dan belajar mandiri dan tugas mandiri. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengakses laman e-learning dan bisa login. Apakah sudah mendapatkan mata kuliah Karil di halamannya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Katanya kemarin kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Oh ya. Oke. Mungkin masih dalam tahap enroll. Jadi untuk nanti akan ada 14 sesi ya. Tapi di sini beberapa sesi itu sebenarnya digabung ya. Di sini untuk sesi pertama itu tanggal 10 sampai 16 Oktober itu tadi ya. Suaranya hilang, Pak. Oh, sorry. Ke mute. Ya, tadi ada yang mute sepertinya ya. Mohon jangan di mute ya. Karena di sini untuk Microsoft Teams itu bisa mute peserta yang lain. Jadi kalau mute di mute sendiri, jangan yang lain ya. Mohon perhatiannya. Oke ya. Untuk KB1 itu tadi pendahuluan, selanjutnya selanjutnya sesi kedua itu tanggal 17, berarti minggu kedua itu 17 sampai 23 itu KB2 tutorial 1 dan KB3 tugas 1 ya. Untuk KB1 di sini materinya pemantapan konsep dan ketentuan Karil. Di sini ada web tutorial webinar. Jadi Bapak Ibu nanti akan di laman learning itu dibuat seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu membuat saya share biar biar lebih jelas lagi ya. Oke, nanti di sini ada untuk kegiatan belajar 2. Ya, tadi ini kegiatan belajar 1 ya, seperti ini. Tadi sudah jelaskan, nanti di sini dituliskan nama tutor dan emailnya di sini, terus buat video sapaan. Untuk pembuatan video sapaan sudah tidak ada kesulitan ya? Atau masih ada yang kesulitan mungkin? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, nanti bisa dimasukkan selain video sapaan Kaprodi nanti video sapaan dari Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada capaian CPMK-nya dan yang lainnya materinya ya. Di sini skemanya dari sesi 1 sampai sesi 14 ya. Di sini yang ada webnya mohon diperhatikan ya. Di kegiatan belajar 2 atau sesi 2 ini di KB2 ini ada webinar, nanti Bapak Ibu harus membuat link untuk webinarnya menggunakan MS Teams. Jadi nanti di KB2 terus selanjutnya ada webinarnya ada 4 kali ya. 4 ya, tutorial ini KB9 di tutorial 4 juga harus ada. Selanjutnya di 6 dan di 12 ya.
Oke, di halaman depan di sini nanti juga sudah ada apa namanya jadwal sudah dicantumkan di sini. Jadi mahasiswa nanti juga bisa mengakses laman ini, ya. Oke, selanjutnya di bawah sini nanti ada nama pembimbing. Nanti ini setelah apa bisa diganti sesuai dengan namanya. Ini contoh narasi nanti bisa meniru ini ya. Terus di sini ada panduan juga, panduan apa mata kuliah karirnya. Di sini untuk perpustakaan sudah coba ditambahi sumber-sumber referensi. Nanti bisa dijelaskan juga sebagai referensi karya ilmiah, terutama untuk artikel. Sumber primer khususnya di bidang perpustakaan dan sains informasi itu berasal dari artikel-artikel ilmiah. Nah, tadi kan jumlahnya sudah ditentukan berapa minimalnya, ya. Nanti sumbernya bisa mencari dari berbagai sumber. Di sini ada Google Scholar, dari Garuda, DOAJ. Selain itu, UT sebenarnya juga sudah melanggan berbagai e-resource di sini, ya. E-resource-nya juga sangat lengkap. Kita sudah melanggan Science Direct, terus ada EBSCO, ProQuest, Scopus juga sudah kita langgan, tapi ini beberapa hanya bisa diakses melalui jaringan UT dan beberapa menggunakan username dan password. Untuk aksesnya bisa minta ke form ini ya. Selain itu juga ada e-book dari EBSCO, ada Willy, Cambridge dan sebagainya. Itu sudah sangat lengkap juga. E-book juga kita sudah langgan. Ini dari Gramedia. Ini tersedia dalam versi mobile, baik App Store maupun Google Play. Ya. Nanti sumber referensi lainnya yang bisa dikenalkan mahasiswa adalah e-resource dari Perpusnas, ya, Perpustakaan Nasional. Itu juga sudah sangat banyak referensi yang bisa dikenalkan kepada mahasiswa untuk menambahi referensi dari artikel yang nantinya akan disusun. Karena di sini artikel ilmiah harapannya kan terbit di jurnal ilmiah, ya. Untuk jurnal ilmiah salah satu syaratnya adalah kebaruan. Jadi harapannya dengan adanya sumber-sumber itu muncul kebaruan, novelty-nya juga harapannya bisa muncul, ya. Banyak juga sumber referensi lain yang bisa dikenalkan. Nanti ada dari selain Garuda, di Sinta juga perlu, ada di OJ dan sebagainya. Di sini yang open access ada ini beberapa untuk distance learning, beberapa jurnal, termasuk nanti jurnal ilmu perpustakaan, kearsipan dan komunikasi di UT. Di sini sudah ada linknya. Selain itu bisa dikenalkan juga nanti mahasiswa kepada jurnal perpustakaan ini, misalkan contohnya ini yang terutama jurnal perpustakaan yang di Sinta ini banyak. Ini mungkin salah satu atau beberapa contoh. Ini kemarin saya search by name saja, mungkin masih banyak yang lain. Nanti kalau misalkan perlu disampaikan, boleh disampaikan ya. Ini untuk kegiatan belajar 1, ini mandiri ya. Jadi nanti mahasiswa biasanya di sini belajar mandiri untuk mempelajari panduan dan sebagainya, sumber belajarnya. Selanjutnya kegiatan belajar 2 sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan secara rinci ya, baik itu teknisnya juga dan prosedurnya, membuat video sapaan di sini ya untuk sesi 2, dan materinya sudah juga disiapkan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengganti, ini dilarang mengganti materi-materi ini karena ini materinya sudah standar. Untuk materi karya ilmiah PUS 4560 ini kita gunakan modul MKWI yang MKWI 450 4560 ya. Karya ilmiah di sini sudah ada materinya juga ya. Di sini ada beberapa materi nanti yang bisa disampaikan, dan ini ada contoh karya ilmiah ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberi contoh mungkin yang
up to date khususnya untuk artikel perpustakaan itu seperti apa, yang berkembang saat ini itu perpustakaan itu risetnya di bidang apa. Mungkin nanti mahasiswa bisa diarahkan ke situ, ya. Untuk di kegiatan belajar 2 ini, ya, nanti ada kan pembuatan untuk activity resource-nya itu kan ada web ya, tutorial binar seperti tadi yang sudah dijelaskan itu membuat activity. Jadi sebelumnya jangan lupa untuk turn on editing, jadi berwarna merah seperti ini. Untuk awalnya kan berwarna hijau ya. Nanti lebih dahulu diklik turn on editing on, jadi berwarna merah. Selanjutnya untuk menambahkan activity resource untuk penggunaan Microsoft Teams, nanti di sini ada an activity resource, ya. Nanti di sini akan muncul Microsoft Teams. Ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, nanti bisa sign in. Bapak Ibu sepertinya sudah dibuatkan, tinggal aktivasi mungkin. Oke. Ya, nanti kalau sudah login, ya karena saya sudah nanti tinggal create, ya. Ini tadi juga sudah dijelaskan kapan tanggalnya, nanti ini bisa di set up sesuai dengan tadi antara Senin sampai Jumat, karena untuk Sabtu Minggu biasanya beberapa mahasiswa ada perkuliahan ya yang padat di hari Sabtu Minggu. Jadi harapannya Senin sampai Jumat itu bisa dipilih waktunya, nanti bisa menyesuaikan, didiskusikan dengan mahasiswa masing-masing ya. Nanti di sini ada nama dan sebagainya, deskripsi sepertinya tadi sudah dijelaskan. Ya mungkin untuk sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Budi Santoso. Mau bertanya ini, Pak. Terkait ini kan termasuk saya baru juga. Biasanya kan yang tuton biasa itu kan cuman menanggapi diskusi dan menilai tugas. Nah, ini ada beberapa yang harus tatap muka dan sebagainya. Mungkin tadi saya ada koneksinya terhenti, jadi delay beberapa menit. Yang mau saya tanyakan kan, tadi sepertinya ada mahasiswa itu suruh mengupload di jurnal atau di repositori ya Pak ya? Nanti kalau yang ke repository itu nanti yang yang sudah lulus. Jadi nanti sebenarnya repositorinya itu yang lolos plagiasi juga. Itu nanti untuk ke repositori sepertinya akan ada seleksi lagi itu. Oh, berarti tidak ada tugas mahasiswa suruh ngupload di repositori atau jurnal ya Pak? Ya, nanti itu untuk yang lulus. Nanti kan di sini untuk Karil mulai semester ini, Karil itu sebagai syarat kelulusan. Jadi kalau nilainya di bawah 75 nanti itu kan jadi harus mengulang. Jadi untuk yang akan diupload ke repositori itu nanti yang lulus ya. Soalnya nanti Bapak Ibu cukup menilai saja di di sesi tugas keempat kalau nggak salah tadi ya. Soalnya kalau di jurnal dan repositori itu kelihatannya memakan banyak waktu Pak, karena ada reviewernya juga kan. Kemudian tanya yang kedua Pak, apakah Karil ini kalau di universitas lain sama dengan skripsi Pak? Atau ini cuma mata kuliah saja? Ini salah satu mata kuliah yang wajib lulus. Ini sebenarnya mungkin seperti sebenarnya di UT kan ada
TAP juga, tugas akhir. Untuk rencana ke depan itu setelah metode penelitian akan menempuh mata kuliah TAP, dari TAP harapannya bisa ditulis dalam bentuk karya. Ya, ini sebenarnya ya, salah satu hampir sama dengan skripsi itu, tapi langsung outputnya artikel. Jadi tadi sudah jelaskan, kalau mahasiswa sudah punya artikel, jadi cukup upload tugasnya di sesi pertama, tinggal bisa langsung dinilai di sesi kedua tadi ya. Tadi kan ada untuk penilaiannya ada apakah sudah terbit atau belum. Jadi kalau sudah terbit itu sebenarnya mahasiswa tidak perlu mengikuti tinggal mengunggah tugasnya saja di tugas yang kedua tadi. Seperti Berarti itu. kalau misalnya nih mahasiswa sudah menerbitkan artikel di jurnal nih, kemudian si mahasiswa tidak perlu mengikuti tahapan-tahapan, langsung upload di yang pertemuan terakhir tugas 4 itu, langsung kita nilai atau gimana Pak? Ya nanti di sesi kedua ya, itu sudah bisa langsung mengunggah ya di awal-awal sesi. Di sesi kedua itu yang tugas itu saya cek lagi. Di tugas dari KB 3 di sini ada tugas yang harus diunggah, jadi nanti bisa diupload di situ. Nanti terus kan ada pilihannya, yang pertama itu apakah sudah terbit atau belum. Kalau sudah harusnya nilainya sama terbit. Tapi nanti bisa dipastikan apakah artikel yang terbit itu apakah di jurnal apa-apa atau tidak. Nanti Bapak Ibu bisa menilainya di situ. Nanti masing-masing tadi kan ada bobot penilaiannya. Nanti Bapak Ibu bisa menilainya di situ. Berarti tetap masih mengikuti perkuliahan ya Pak ya, kalau sudah misalnya sebenarnya nggak perlu, karena kan terbit, jadi di sesi kedua itu sudah bisa mengunggah. Oh gitu. Jadi nilai nanti. Iya, di sesi tadi berapa ya? Di KB3 ya, di sini ya. Sepertinya saya di sini sebenarnya ada KB2. Sorry ya, sesi 2 ada 2 KB2 dan KB3. Di KB3 ini mengunggah karya misalkan yang sudah terbit, berarti hanya mengunggah karyanya. Kalau yang belum terbit, nanti tugasnya itu ya di sini tugas karya ya di sini. Oke. Di sini menulis, kalau yang belum terbit berarti menuliskan judul artikel, di sini mengunggah file. Ini tidak baru hanya ke rumusan masalah ya, untuk yang tugas karya 1 ini di KB ya, di KB3 itu mahasiswa cukup menuliskan judul artikel karya 5 yang akan dikaji, terus mengunggah file artikel memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal ya, 5 jurnal minimal, 5 jurnal bereputasi, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Ya, walaupun sebenarnya itu menurut saya masih kurang, tapi kita set seperti itu. Kalau lebih banyak lebih baik ya. Nanti kenapa di sesi pertama itu ada banyak referensi, nanti harapannya di sini setiap rancangan karya mahasiswa harapannya minimal memuat ini ya. Terus kerangka tulisan ilmiah ini, jadi sesi 2 KB3 karya tugas karya 1. Seperti itu. Satu lagi boleh bertanya Pak Widianto? Halo? Ya, tadi kan
sepertinya kalau nggak salah yang di depan di awal tadi pas meeting yang awal itu ada panduan untuk PPT-nya ya Pak ya, untuk kita to webnya. Itu kita dapatkan di mana ya Pak Wih? Panduan PPT sudah ada di setiap KB ya. Misalkan KB2 ini ya, bisa terlihat share screen saya apakah terlihat? Terlihat Pak. Tapi Terlihat, kelihatannya Pak. Nah, di sini kan ada, di sini sudah ada PPT 1-3. Ya materinya sudah lengkap di sana, nanti tinggal disampaikan. Ini PPT 1-nya. Ya PPT 1 itu tentang konsep, karakteristik dan tugas karya ilmiah. Di sini juga sudah ada semua, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka sesinya pasti akan ada di sini ada PowerPoint-nya sudah dilengkapi di sini. Termasuk yang ketiga contoh karya. Kalau Bapak Ibu punya karya tentang tentang ilmu perusahaan yang lebih up to date, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Misalkan ada sekarang ini perpustakaan itu arah risetnya kemana, apakah ke digital library atau sebagainya, nanti arah risetnya kemana, mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan juga seperti itu. Begitu Pak. Berarti lagi? Kita 4 kali pertemuan ya dengan mahasiswa ya Pak ya? Yang untuk sesi to webnya, untuk sesi situsnya. Ya. Berarti kita menggunakan Microsoft MS Teams 4 kali pertemuan. Itu ya, ada nanti untuk MS Teams-nya di KB2 ya. Terus ini KB9 ya, KB9 terus di sini 4 kali. Tutorial 12 dan 13. Saya rasa Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Ada Pak. Begini Pak, apakah setiap KB itu memang ada penjelasannya apa yang kita lakukan di e-learning tersebut Pak? Iya, oke. Nanti kalau sudah bisa masuk, ini tutor apa baru atau sebelumnya sudah pernah menjadi tutor? Baru. Oh ya, oke. Ya, nanti setiap materi di setiap sesi itu sudah ada materi yang harus disampaikan ya. Kecuali misalkan pertama ini, ya ini hanya pengenalan belajar mandiri. Di sini panduannya dibaca mahasiswa secara mandiri, jadi tidak perlu dijelaskan secara langsung. Untuk mata kuliah yang umum, yang pada selain karil itu ada diskusi itu yang harus ditanggapi. Tetapi untuk untuk sesi karil berbeda ya, jadi tidak sama untuk untuk di dua itu kan tadi secara sinkronus ya. Untuk yang KB3 ini tugas ya, tugas ini nanti Bapak Ibu nilai ya. Nanti penilaiannya seperti yang tadi sudah dijelaskan cara menilainya ya. Oke, selanjutnya KB4. Mungkin saya jelaskan lagi ya sampai ke 14 nanti biar lebih lengkap. Kebetulan ini juga untuk karel model seperti ini baru kita terapkan mulai semester ini, jadi sedikit agak mundur pengaturannya. Oke, mungkin beberapa kondisi tertentu bisa jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu jika ada kesulitan atau ada pertanyaan lain nanti setelah ini bisa di grup WA tutor ya Bu ya. Kan sudah masuk ke grup tutor, grup WA tutor semua ya? Ataukah ada yang belum masuk di grup
WA tutor? Sudah semua ya? Oke, nanti informasi update dan sebagainya itu biasanya kita informasikan melalui grup tersebut. Izin Ya, bertanya. di sini nanti ya mungkin saya lanjutkan dulu ya. Kalau ya 2 tadi kan sudah ke apa namanya sinkronusnya ya, to web, terus ke KB3 itu tugas yang harus dinilai. Nanti KB4 ini ada diskusi. Kalau diskusi itu nanti perlu, karena ini karil, jadi tidak perlu dinilai, tapi perlu ditanggapi. Kalau mata kuliah pada umumnya itu kan dinilai ya dan ditanggapi. Untuk diskusi ini di sini sesuai dengan apa namanya KB-nya di sini memperbaiki rencana tulisan artikel yang ada di tugas sebelumnya ya. Kalau ada diskusi ini, jadi tidak melalui sinkronus seperti tadi. Untuk jadwal di KB4 ini dilakukan secara asinkronus forum diskusi yang ada di paling bawah ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu untuk KB4, kita lihat jadwalnya dulu. KB4, 1, 2, 3, 4 ya. KB4 24 sampai 30 Oktober itu nanti materinya ini di sini menggunakan forum diskusi. Ya, forum diskusi ini ada di ini paling untuk materinya ini mahasiswa pelajari sendiri ya. Kalau ada kesulitan biasanya baru tanya di diskusi ini. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk ya, silakan. Ya, untuk aktivitas web yang dilakukan oleh tutor sendiri itu hanya membuat link atau seperti apa ya, Pak? Karena kan belum dijelaskan tadi. Oke ya. Untuk webnya atau sinkronusnya di sini membahas dari materi sesuai dengan KB-nya. Di sini pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah ya. Nanti yang dijelaskan di sini sudah ada CPU MK-nya ya. Di sini mahasiswa mampu apa saja di sini sudah ada, termasuk rancangan pembelajaran mata kuliah karil, terus penjelasan tugas dan materi. Jadi materi ini yang dijelaskan pada web tersebut. Seperti itu. Pak, web tadi kan ada di pertemuan ke KB2 juga kan ada ya, Pak? Apakah ya, KB2. tadi harinya bisa Senin sampai Jumat. Nah, itu apa kita kesepakatan dengan mahasiswa atau bagaimana, Pak? Disepakati saja dengan mahasiswa dengan waktu yang bisa masuk secara maksimal seperti itu. Untuk jadwalnya hari Sabtu antara Senin sampai Jumat ya, bisa disesuaikan. Seperti itu. Begitu? Adakah yang masih ditanyakan? Ada, Pak. Maaf, saya mau bertanya, Pak. Itu seperti yang saya sampaikan di chat ya, terkait tentang MS Office 365 yang masih belum bisa diakses. Apakah benar seperti itu ataukah memang saya yang salah masuk ya, Pak ya? Oh ya, mungkin untuk Microsoft saya nanti coba tanyakan ke tim teknis dulu ya, karena ini ada aktivasi dan sebagainya. Nanti coba saya tanyakan. Mungkin nanti itu masih untuk MS Team-nya kan kita pakai tanggal itu ya, KB2 ya. Masih ada waktu, jadi nanti kita coba koordinasikan ulang kalau ada kendala teknis untuk Microsoft Team-nya ya. Jadi untuk Microsoft Team-nya
nanti baru kita gunakan di antara tanggal 17 dan 23. Nanti kendala teknis nanti kita coba coba cari tahu permasalahan di mana, apakah belum siap Microsoft akunnya atau bagaimana ya. Nanti coba saya koordinasikan lagi dengan tim teknisnya. Seperti itu. Izin menambahkan Baik, Pak Pak. Widi, Ya. Bu Gana Masih mungkin ada, nanti Pak, Bu Gana pertanyaan di Oh ya, halo, silakan Bu ya Majidah. Oh, Bu iya, Gana, Bu Bu Majidah. Gana nanti kan ini kebetulan ada di beberapa kelas juga mendapat kendala yang sama mengenai masuk ke Office 365-nya. Nanti saya minta tolong Ibu drop pertanyaannya di chat grup ya, biar bisa saya langsung forward ke tim teknis yang menghandle kelas ini gitu. Nanti akan saya share jawabannya. Karena ini pertanyaannya saya lihat di meeting chat kita bukan kendala di Ibu seorang gitu. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kendala ini. Karena kami nggak kapasitas kami untuk ke teknis ini, saya minta tolong Ibu untuk drop pertanyaannya di WhatsApp grup, biar nanti saya bisa langsung forward ke teman-teman yang menghandle teknis dari e-learning karir ini. Terima kasih. Oke, berarti untuk nanti yang kendala dengan akunnya nanti bisa di grup WA ya. Grup WA yang sudah kita sediakan untuk khusus untuk tutor-tutor. Ada lagi yang ditanyakan mengenai Karil, e-learning di Karil. Mohon maaf Pak, ada lagi terkait tentang yang tadi diupload ke Rama Repository. Itu yang mengupload dari kita atau secara otomatis dari sistem yang akan memilih nilai yang paling tinggi, yaitu tadi kan dikatakan standarnya 85. Apakah betul seperti itu Pak? Untuk yang mengupload nanti bukan dari tutor ya, nanti sebenarnya ini dari tim tim ini bukan dari tutor tidak dibebankan untuk pengunggahan itu. Mungkin ada tambahan untuk pengunggahan repository Bu Majidah, atau ada informasi tambahan? Oh, sepertinya tidak ada. Nanti untuk pengunggahan tidak dibebankan ke tutor ya. Jadi nanti Bapak Ibu cukup menilainya saja. Menilai karil yang sudah diunggah oleh mahasiswa. Seperti itu. Adakah lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Baik, terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya. Ini mata kuliah karya ilmiah diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa? Oke. Untuk dari kurikulum kita, mata kuliah karil itu ada di semester kalau nggak salah itu di semester 7 ya. Semester 7 ya Pak. Artinya dia sudah punya data ya. Artinya kan kalau menulis karya ilmiah, apalagi ini kaitannya tentang jurnal tadi, artinya dia sudah punya data yang ingin ditulis. Karena kan ketika menulis jurnal itu membutuhkan waktu dalam mengumpulkan data dan sebagainya. Ya, nanti sebenarnya mata kuliah karil ini tidak hanya artikel riset, juga artikel ilmiah, artikel konseptual. Oh ya. Tidak hanya artikel ilmiah, artikel di jurnal ilmiah. Ini bisa juga gagasan, jadi tanpa perlu riset juga. Tapi untuk kedepannya sudah kita rancang di kurikulum yang baru. Jadi antara metode penelitian, TAP dan karir itu berurutan, tidak berbarengan. Jadi harapannya pertama itu mahasiswa sudah melewati metode penelitian. Dari metode penelitian itu sudah paling enggak ada proposal.
Terus di TAP itu nanti bisa semacam pengambilan datanya, dan harapannya ke depannya itu Karil itu hanya tinggal penulisan artikel ilmiah saja. Tapi untuk sekarang sepertinya nanti mungkin mahasiswa akan masih banyak kendala, terutama di bagian mungkin bisa jadi ada mahasiswa yang belum siap di baik judulnya pun mungkin ada yang belum siap juga. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa membimbing di situ. Nanti misalkan dari semester ini belum bisa selesai, mungkin bisa jadi mahasiswa mengulang dengan melanjutkan karya yang sudah disusun pada semester ini. Ya. Nanti harapannya kita mahasiswa bisa dibimbing semaksimalnya ya. Harapannya bisa sampai ada draft artikel gitu. Iya. Syukur-syukur bisa terbit. Nanti kalau terbit pun penulis kedua adalah tutor seperti itu. Jadi tutor pun ikut diuntungkan atau sebagai penulis kedua. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, oke. Adakah lagi yang ditanyakan? Izin konfirmasi aja Pak, tadi saya mencoba bertanya juga tapi masih belum paham. Untuk aktivitas web sendiri kan tadi materinya sudah disediakan Pak oleh PT. Nanti untuk proses pembelajaran itu seperti proses pembelajaran kita secara daring kepada mahasiswa, atau memang pihak UT sendiri yang akan menyampaikan dan kita hanya membuat link untuk seperti pembelajaran pada biasanya ya. Jadi biasanya kan pakainya kalau di beberapa kampus lain itu pakainya Zoom ya. Nanti kita pakai Microsoft Teams menjelaskan. Selain menjelaskan, mungkin mahasiswa akan nanti banyak bertanya tentang di tugasnya di situ. Jadi tidak hanya membuat link saja, tetapi membimbing mahasiswa dalam penulisan karirnya itu. Untuk durasinya jadi mungkin dari awal, dari pemilihan judul, terus penyusunan pendahuluan, dan sampai ke misalkan strukturnya kan dari judul, nama penulis, affiliation, abstrak, keyword, pendahuluan, metode, terus hasil dan pembahasan, simpulan, sampai ke daftar pustakanya. Jadi nanti mata kuliahnya itu semua dari dari awal sampai akhir penulisan artikel. Dan mungkin beberapa mahasiswa seperti tadi yang saya juga jelaskan, jadi mahasiswa belum mempersiapkan sama sekali riset yang akan dikerjakan. Bisa jadi ya. Nanti kalau ada mahasiswa seperti harapannya tetap bisa diarahkan untuk. Jadi tidak hanya membuat link, tapi juga menjelaskan materi-materi yang sudah ada di setiap sesinya. Itu. Begitu? Oh iya. Terima kasih Pak. Untuk durasinya sendiri apakah sudah ditentukan? Oke, kalau nggak salah durasinya 2 jam ya Bu Acit ya? Iya Pak, 2 jam. Seingat saya 2 jam. Iya, 2 jam. Berarti aktivitas web ini secara langsung ya, kita komunikasi secara langsung dengan mahasiswa. Ya, secara langsung ya. Ya, karena dari beberapa pengalaman yang lalu untuk pembimbingan karir secara asinkronus itu mengalami banyak kendala dan hasilnya kurang maksimal. Jadi mulai semester ini kita buat lebih panjang, 14 sesi. Ada sesi sinkronusnya atau sesi webinarnya seperti itu. Mungkin kalau yang sebelumnya sudah pernah mengampu karir, sudah menemui kendala-kendala yang sudah ada. Ya. Ada lagi, kalau tidak ada di sini ada yang bertanya, mohon izin bertanya, berkenan apakah sudah ditentukan jadwal hari, tanggal, jamnya, atau kita bisa menulis sendiri. Oke, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, untuk seksi web atau sinkronusnya di Senin sampai Jumat ya, disepakati dengan mahasiswa ya, karena hari Sabtu Minggu mahasiswa yang pembelajarannya full dari
di UT ada SIPAS ya, biasanya itu sinkronus itu sore full. Jadi harapannya biar nggak bentrok dengan jadwal mahasiswa itu. Bapak Ibu harapannya bisa setup itu hari Senin sampai Jumat. Jamnya kita serahkan ke Bapak Ibu dan di komunikasikan dengan mahasiswa ya. Oke, dari Pak Yulan seperti itu ya. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya. Iya, paling awal sekali sih Pak yang kegiatan belajar pertama itu kan ada nama tuton dan email ya Pak ya. Di situ email pribadi kita atau bagaimana Pak? Karena kan di pertemuan sebelumnya kita disarankan atau kalau bisa tidak ada komunikasi di selain di platformnya UT gitu kan Pak. Kalau alamat email pribadi kan nanti ada kemungkinan kita atau mahasiswa bisa menghubungi kita lewat email pribadi kita gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Izin menjawab ya Bapak Ibu. Untuk pembimbingan kan artinya Ibu pembimbingan nih di kelas karya ilmiah ini maupun di kelas tutorial online lainnya, kami menyarankan email yang sinkron dengan email yang Ibu gunakan saat mendaftarkan diri di akun kelas e-learning. Jadi bukan sifatnya yang pribadi. Ataupun kalaupun Bapak Ibu sudah menggunakan email pribadi saat mendaftar di e-learning ini nggak apa-apa, tapi kami menyarankan bentuk komunikasi dari tutor ke mahasiswa itu di forum e-learning. Jangan membuka forum lain, apalagi yang sifatnya pribadi, begitu. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Jadi begini Bu, misalnya kalau mahasiswa kita posting pertanyaan atau di forum diskusi karya ilmiahnya, nanti akan ada notifikasi ke email yang Ibu gunakan saat mendaftar di e-learning. Nanti akan ada notifikasinya. Jadi dari situ Ibu kan bisa ketahuan karena mungkin Ibu nggak buka 24 jam kelas e-learningnya. Di email akan ada notifikasinya, tetapi Bapak Ibu tutor hanya bisa menjawab pertanyaan walaupun masuk notifikasinya ke email di laman e-learning. Kami nggak membuka sarana agar para tutor dan mahasiswa bisa berkomunikasi di luar laman e-learning karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Bu. Baik Bu Majida, berarti email kita tetap bisa email pribadi karena kemarin saya mendaftarkannya email pribadi, tapi jika ada mahasiswa menghubungi lewat email di luar e-learning tidak perlu ditanggapi ya Bu ya? Mungkin bisa diarahkan langsung bertanya di bagian e-learning aja gitu, dari laman e-learning aja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Permisi Ibu. Kan itu. Bu Tiara. Iya Bu Majida, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, mungkin ini ada yang saya untuk cek di e-learning saya itu ada keterangan bahwa ada Karil FHSIP dan Karil FST. Nah ini mungkin apa perbedaannya? Apakah mahasiswa yang kami ampu itu dari dua fakultas yang berbeda atau bagaimana? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua untuk template yang diupload karya ilmiah yang akan diupload di Bima ya kalau tidak salah namanya. Di situ kan tentu saja ada template-nya ya Ibu, yang mana template tersebut pasti akan mempengaruhi mungkin susunannya. Jadi apakah nanti modelnya ketika pembahasan itu apa saja isinya, kemudian di pendahuluan itu apa saja yang termuat begitu. Nah itu sudah ada atau belum, atau memang sebenarnya sudah ada namun kami belum cek secara keseluruhan begitu Bu. Terima kasih Ibu. Oke, itu pertanyaan saya. Iya. Oke, saya coba jawab pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang di kelas 6 ini kebetulan yang maksudnya di dalam kelompok kelas 6 pada hari ini itu adalah semua tutor untuk prodi perpustakaan, FISIP di PUS gitu.
Tetapi jika ada di antara Bapak Ibu yang di laman e-learning-nya ada data FST, nanti akan saya laporkan karena mungkin karena kan saat ini teman-teman tim teknis lagi nge-enroll kelas, masih dalam proses, mungkin ada beberapa yang nyangkut, tetapi saya pastikan nanti Bapak Ibu di kelas ini akan hanya mengampu mahasiswa-mahasiswa yang dari Prodipus, begitu. Untuk pertanyaan kedua mungkin Bapak Widi bisa bantu Pak, jawab Pak. Oke, suara saya terdengar jelas? Dengar Pak. Terdengar Pak. Oke, nanti di sesi pertama ya kegiatan belajar 1 itu ada panduan mata kuliah karya ilmiah ya. Di situ nanti bisa diakses. Di situ ada standar penulisannya ya, struktur penulisannya. Secara umum sih sama ya. Ini di sini ada sistematikanya. Biasanya kita menggunakan untuk UT itu IMRAT, Introduction, Method, Result, Analisis, dan Discussion. Ya, itu kalau diterjemahkan berarti ini ya, penulisan metode, terus hasil pembahasan, simpulan dan sama seperti ini. Kurang lebih hampir sama standarnya. Seperti itu. Itu sudah ada di kegiatan belajar 1 di bawah itu ya, sudah ada panduan lengkapnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Widi dan juga Bu Majidah. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sekalian nih saya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman para tutor nih Pak Widi, barusan ada yang ngejapri saya kalau bagaimana tutor ini kita masukkan dalam satu grup khusus Karel. Nah ini saya mau tanyakan ke Bapak Ibu tutor aja jawabannya. Mau di grup yang udah ada kami buat, yang nyampur dengan tutor yang mengampu mata kuliah selain Karel ini, atau Bapak Ibu lebih ingin kita pisahkan grupnya khusus tutor Karel? Bagaimana Bapak Ibu? Mohon saran dan masukan ya. Soalnya saya takut nih nanti buat grup dilalanya udah keramian grup nih Bapak Ibu. Jadi saya tanyakan dulu nih bagaimana pendapat Bapak Ibu semua. Pisahkan aja. Setuju Bu. Untuk Karel. Setuju Bu. Pisahkan Bu. Setuju Bu. Setuju. Siap, nanti akan saya switch ya teman-teman yang di kelas e-learning, maksudnya yang hanya mengampu kelas Karel akan saya bedakan grupnya dengan tutor yang memang mengampu mata kuliah selain Karel. Biar proses komunikasinya bisa lebih apa ya? lebih mudah begitu. Terima kasih sarannya Bapak Ibu, nanti akan saya buatkan grupnya. Kita lanjut ke agenda. Apakah ada pertanyaan lain mengenai kelas Karel ini? Silakan, monggo. Lanjut Bu. Ya, Pak Nasrullah tadi sepertinya ingin bertanya kah? Enggak Pak, saya bilang lanjut tadi, lanjut. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Sepertinya nanti materi tutor ini ya seperti Bu Sutarsah ya akan menjadi effort khusus ya. Di sini perlu effort khusus ya karena di sini membimbing penulisan karya ilmiah mungkin nanti karena harus satu-satu harus dicermati ya. Nah, jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk dapat membimbing mahasiswa kami sesuai sesuai jadwal dan sesuai pedoman yang ada. Mungkin jika beberapa mahasiswa sudah kalau yang
di schedule itu kan per sesi itu sudah ada misalkan di awal itu judul dan sebagainya. Sebenarnya kalau dengan metode seperti itu terlalu lama, misalkan mahasiswa sudah mempunyai draft lengkapnya, mungkin Bapak Ibu bisa lebih bisa langsung keseluruhannya. Kalau satu persatu itu kan biasanya memerlukan sepertinya bisa jadi dengan waktu 14 sesi itu tidak cukup. Ya, mungkin salah satu metode mempercepatnya, mungkin mahasiswa yang sudah siap, misalkan sudah ada lengkap jadi satu karya ilmiah, mungkin bisa dibimbing juga. Ya, berarti nanti tinggal tugas, misalkan tugas 2, 3 dan seterusnya itu sudah selesai juga. Jadi tidak perlu membimbing lebih lama. Mungkin mahasiswa yang kasuistik mahasiswa bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi mungkin yang bisa cepat bisa lebih dibimbing lebih cepat ya, seperti itu. Oke. Untuk jumlah mahasiswa per kelas ya. Oke. Untuk jumlah mahasiswa per kelas ini karena Karil seperti tadi membutuhkan effort yang cukup yang lebih ya. Untuk Karil ini kita batasi maksimal adalah 15 mahasiswa. Jadi lebih sedikit dari kelas reguler, mata kuliah reguler lainnya. Ya, dari Pak Ali Nur Hasan ya. Jadi 15 mahasiswa. Ya. Selanjutnya dari Bu Sutarsyah, ada lagi kalau mahasiswa lulus publish di repository Kemendikbud, sebuah kebanggaan. Oke, terima kasih. Nanti untuk mahasiswa yang akan diunggah ke Rama itu rencananya yang lolos similarity ya dan dengan nilai 85. Jadi akan lebih lebih diseleksi lagi. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Yang ke Rama, apakah yang ke repositori lokalnya UT itu ada syarat-syaratnya. Ya. Oke, adakah? Oh ya, Bu Sutarsa ya. Untuk penulis itu first author-nya itu adalah mahasiswa ya. Untuk second author-nya adalah masing-masing tutor ya. Jadi Bapak Ibu, jika mahasiswa berhasil terbit di jurnal ataupun di repository, jadi nanti nama Bapak Ibu bisa masuk ke second author seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk linknya, link chat khusus untuk Karil sudah sudah dikirimkan Bu Majidah, jadi Bapak Ibu bisa join di grup tersebut. Sepertinya nanti saya yakin nanti akan masih banyak pertanyaan, apalagi nanti setelah realnya berjalan, kalau ada kesulitan nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya di grup ya. Kami akan coba membalas sesuai dengan panduan dan sebagainya ya. Oke, adakah pertanyaan lagi? Apakah cukup, Ibu Majidah? Atau ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Mohon maaf Pak Widi tadi karena kan saya sempat telat bergabung. Apakah Bapak udah mention perihal jika mahasiswa kita sudah memiliki luaran ataupun apakah? Ya sudah, itu nanti kan di tugas pertama ya. Nanti di tugas pertama sebenarnya tadi secara teknis juga sudah dijelaskan oleh Pak Kartono bagaimana penilaiannya. Untuk yang di tugas pertama itu akan mengunggah. Di situ ada pilihan apakah artikel itu sudah diunggah atau belum, nanti ada pilihan. Jadi kalau sudah terunggah berarti tinggal pilih yang sudah terunggah dan itu mahasiswa
sebenarnya sudah tidak perlu mengikuti tutorial selanjutnya karena sudah terbit seperti itu. Ya tadi sudah dijelaskan juga di baik teknis maupun di regulasi ya. Seperti itu Bu Majidah. Oke, terima kasih. Ini saya lagi WhatsApp sama Pak Wahyu nih masalah teman-teman tutor yang sudah mencoba masuk ke Microsoft Office 365 UT tapi masih belum bisa. Jawaban dari Pak Wahyu itu teman-teman tutor bisa login tetap menggunakan ID tutor. Tadi Bu Gana atau Pak Gana? Bu Gana ya. Bu Gana tadi udah bisa saat mencoba login, apakah menggunakan ID tutor atau bagaimana? Tadi sih saya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Pak Wadek ya Bu ya, atau yang pertama tadi itu. Jadi yang pertama itu UT, kemudian username, kemudian e-kampus, bentar, saya lupa. Ini UT ID @ekampus.ut.ac.id. Kemudian passwordnya menggunakan UT, selanjutnya tanggal lahir. U-nya besar yang di depan itu, gitu Bu. Oke, jadi ini Jadi sesuai sekali. Tutornya, Ibu udah update password Office 365-nya di e-kampusnya belum, Bu? Update password? Di e-kampus, ekampus.ut.id. Maksudnya saya ngerubah ini password saya. Iya, jadi gini, tadi kan loginnya tetap menggunakan ID tutor. Nah, sekarang biar tidak bingung nih Bu, Bapak Ibu tutor bisa update password Office 365-nya di ekampus.ut.id sampai udah login. Nah, sedangkan untuk e-learning tetap menggunakan ID tutor, gitu. Oh, gitu. Jadi ada dua, buat login 365 sama login ID tutornya. Oke, baik. Jadi update-nya di ekampus.ut.id. Nanti saya akan drop juga caranya ini ke grup karir. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Majidah. Oke, makasih Bu Gana. Ibu, satu lagi. Ya, silakan. Terkait tentang e-resource yang tadi juga udah disampaikan ya di presentasi yang sebelumnya. Ini kan saya mencoba masuk. Ini kalau kita itu UT Pusat atau UPBJJ UT ya Bu? Statusnya untuk statusnya Bapak Ibu yang di kelas e-learning, semua tutor yang ada dalam e-learning itu UT Pusat. Oh, UT Pusat. Yang UPBJJ itu tutor-tutor yang memang direkrut dari UPBJJ misalnya, ataupun ada yang dari UT Pusat, tetapi kami perbantukan ke UPBJJ untuk menghandle kelas-kelas UPBJJ. Dahulu sebelum pandemi itu biasanya tutornya nge-handle kelas dalam bentuk tatap muka, Sabtu atau Minggu. Tapi setelah pandemi ini sampai sekarang modelnya masih pakai tutorial webinar. Tetapi untuk kelas karil yang ada pada sesi 6 penyegaran hari ini itu adalah semua tutor e-learning UT Pusat. Oh gitu. Baik Bu. Terima kasih Bu Majidah. Oke, ada lagi pertanyaan untuk bisa kita diskusikan, Bapak Ibu, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Jadi untuk kegiatan aktivitas web itu 4 kali ya, Bu ya? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Putus-putus. Untuk aktivitas web itu akan dilakukan 4 kali pertemuan ya, Bu? 12 kali ya tadi, Mas Widi, bisa dibantu, Mas? Mohon maaf. Ya, untuk webnya itu 4 kali. Jadi ada di di KB2 jadi 17 sampai 23. Itu selanjutnya ada di KB6 di sesi keempat itu 31 Oktober sampai 6 November. Terus di 14 sampai 20 November itu di tutorial webinar 4. Sorry.
KB 9 ya tadi, KB 9 tutorial 4 dan tanggal 21 sampai 27 itu di KB 12 tutorial 5. Kalau Bapak Ibu sudah bisa login nanti bisa melihat jadwalnya kapan itu webinar, kapan itu sesi tuton asinkronusnya itu nanti bisa dilihat detailnya. Ini tadi juga sudah dipaparkan ini ya, saya share ulang ya. Oke, di sini ya. Untuk webnya di sini di KB 2 ya, terus yang kedua itu ada di web 2 itu ada di KB 6, terus web 3 itu ada di KB 9, dan yang terakhir itu yang keempat itu ada di web 4 ada di KB 12 seperti itu. Jadi ada 4 web seperti itu. Itu ada lagi yang ditanyakan? Bapak Ibu itu udah di drop oleh teman-teman dari UPP untuk bisa ngisi link presensi dan evaluasinya. Mohon jangan di skip ya Bapak Ibu, tolong diisi link presensi dan evaluasi untuk perbaikan kita. Terima kasih. Ibu, mohon maaf saya izin bertanya. Silakan Saya sudah buka e-learning, saya kan udah ada karya ilmiah Bu. Di pertemuan ini hanya ada tulisan narasi video perkenalan. Apakah kita terus saya sudah download Word-nya contoh narasi perkenalan, berarti kita tidak membuat video sapaan ya Bu, hanya mengikuti narasi ini saja. Terima kasih Bu. Oke, untuk kelas ini sih karena kemarin baru difinalkan master kelasnya ya Bapak Ibu, sebenarnya kami lebih menyarankan untuk membuat video perkenalan di dalam maksudnya narasinya kami lebih menyarankan dalam bentuk video gitu. Jadi sama skemanya dengan kelas e-learning lain kecuali selain mata kuliah Karil, kami menyarankan Bapak Ibu juga bikin videonya di video perkenalan pada halaman pendahuluan. Nanti setelah dibuat tulisan narasinya dibuang aja Bu, yang biasanya kan merah-merah ya tulisannya itu, dibuang aja biar mahasiswa kita nggak lihat. Itu kami sengaja bikin merah untuk dibaca oleh para tutor, sehingga tutor bisa mengerjakan instruksi itu. Tapi kalau Bapak Ibu ngerasa durasi yang disiapkan atau kapasitas dari video itu terlalu pendek, Bapak Ibu bisa menambahkan di text box yang ada saat Bapak Ibu ngedit video di bagian bawahnya itu kalau nggak salah Bapak Ibu bisa menuliskan juga narasinya. Begitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Majidah. Sama Bu Ursa. Terus apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke,
karena nggak ada pertanyaan lain, mungkin saya ingatkan kembali Bapak Ibu mohon untuk mengisi link presensi dan evaluasi yang udah diberikan di meeting chat ini. Terus jika ada diskusi lain yang mungkin Bapak Ibu tutor temukan saat proses penguploadan video ataupun yang berhubungan dengan kelas karir, Bapak Ibu bisa bertanya juga dengan kami di grup kelas karir yang telah saya buat. Mohon bergabung biar teman-teman yang lain juga jika memiliki kendala yang sama bisa membaca pertanyaan atau memberikan solusi dari pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu hadapi. Kalau begitu, iya, Bu Surtasya, learning by doing. Kita pun sebenarnya learning by doing, Bu, karena kan sistem karya ilmiah untuk semester 2002.2 ini baru. Kalau sebelumnya 2002.1 itu karya ini hanya 8 pertemuan dan tidak ada webnya. Jadi kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu dengan sistem yang baru ini. Terus ada pertanyaan dari Ibu Risa, Bu izin bertanya untuk cek Turnitin-nya itu langsung terdeteksi di e-learning kah Bu atau kita harus cek sendiri? Kalau nggak salah udah otomatis ya Pak Widi? Ya, untuk dari Moodle kita e-learning ya kita kan pakai Moodle itu sudah diinstal plugin Turnitin. Jadi nanti dari tugas itu akan muncul berapa similarity-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masuk Turnitin dan mengunggahnya one by one, tapi nanti di sistem sudah akan langsung terlihat berapa similarity-nya, seperti itu. Begitu Bu Risa ya. Apakah sudah jelas? Jelas Pak, terima kasih. Untuk jadwal ya yang di jadwal karena Senin sampai Jumat masih bekerja di kantor. Nanti kalau bisa Bapak Ibu coba itu ya koordinasi dengan mahasiswa. Apakah ada waktu kosong di jam-jam Sabtu Minggu? Kalau mungkin bisa sepertinya tidak apa-apa. Yang penting tidak ada tumbukan waktu dengan mata kuliah sinkronus lainnya. Kan seperti itu. Mungkin saat ini masih agak fleksibel ya Bu, bisa diatur agar tidak temukan ya Bu ya, Bu Majidah ya. Kalau memang bisa hari Sabtu Minggu sepertinya nggak apa ya? Iya, tetapi bisa disesuaikan nanti Bapak Ibu bisa sepakati dengan mahasiswa yang ada di kelas Bapak Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk izin bertanya Pak. Silakan Pak. Ya, untuk komunikasi dengan mahasiswa itu kita menggunakan forum chatting ya atau gimana? Oh ya, nanti bisa pakai beberapa metode untuk komunikasi dengan mahasiswa. Saya coba share ya. Silakan Pak Widi. Di sini ada beberapa metode untuk komunikasi dengan mahasiswa. Kalau di KB1 sepertinya tidak ada jadi kan tidak ada diskusi. Jadi di sini tidak bisa diskusi. Kalau yang ada diskusinya itu di KB3. Jadi untuk chat dengan mahasiswa nanti di sini bisa masuk ke course management. Nanti bisa di sini ada partisipan. Ini partisipannya masih belum. Oke, karena belum terset up ya. Nanti di sini bisa mengirim pesan.
Oke, Pak. Karena ini belum ada, jadi belum bisa saya ini. Di sini nanti ada apa namanya pengiriman pesan. Karena ini belum apa namanya. Belum ada mahasiswanya, ini belum bisa saya demokan ini. Ke kelas lain. Oh iya Bapak Ibu, itu udah mulai banyak yang join di grup WhatsApp-nya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum join, silakan join ya untuk sarana tanya jawab dan diskusi kita nantinya. Dari Bu, lupa saya unmute. Untuk mengirimkan pesan nanti bisa di course manager, nanti di situ bisa lihat partisipan untuk mengirimkan pesan langsung ke semua, nanti bisa dicek semua, nanti di sini ada send a message. Ya, nanti ini bisa mengirimkan pesan di sini. Untuk apa namanya pemberian pesan nanti akan langsung terkirim ke ini kalau mau select semua ya, tadi baru 20. Select semua, nanti untuk mengirimkan pesan di sini bisa send a message. Ya. Nanti bisa pesan yang ditulis di ini akan langsung terkirim ke semua mahasiswa. Seperti itu. Itu untuk contoh pengiriman pesan massal ke semua mahasiswa. Nanti kalau ada pesan nanti bisa juga masuk ke sini. Di sini akan ada pesan-pesan yang masuk. Itu untuk pengiriman pesan. Oke, adakah yang... Maaf Pak, bisa diulang Pak? Barusan skip. Oke ya, ini untuk pengiriman pesan. Ya nanti bisa ke course manager, nanti dipastikan ininya dulu sesuai ya. Ini kebetulan saya coba di apa namanya mata kuliah lain karena mata kuliah karir belum di-enroll. Di sini bisa ke course manager, nanti bisa ke partisipan. Ya. Nanti ini bisa untuk memilih semua. Ya. Ini di bawah ada select all user. Nanti akan tercentang semua seperti ini. Di bawah nanti ada pilihan ya send a message. Ya, ini untuk pengiriman
pesan. Ya. Harapannya mungkin mulai dari sekarang itu bisa langsung, besok hari Minggu ya. Untuk sesi keduanya itu bisa mulai dibuat janjian. Takutnya nanti tidak terbaca mahasiswa, ya bisa langsung dimulai kalau Bapak Ibu bisa login dan sudah ada mahasiswanya. Kemungkinan hari Senin tanggal 10 besok ya. Ini tinggal masukkan pesan. Silakan mungkin Ibu di sini buat jadwalnya apakah mahasiswa bisa hadir pada jam tersebut seperti itu. Nah, ini pesannya ada di sini. Ini untuk pengiriman pesannya seperti ini. Tinggal send message. Seperti itu atau perlu diulangi lagi untuk pengiriman pesan massal ke mahasiswa? Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada ditanyakan lagi untuk mengenai Karil ini? Widi, ini kebetulan ada yang bertanya di grup tentang sudah coba login ke Microsoft Office 365, sudah ganti password juga, tapi setelah itu muncul keterangan sudah berhasil login accepted. Kalau untuk yang di-share itu login e-learning. Learning kayaknya, bukan 365 ya, Pak. Bukan Office 365-nya. Mungkin coba ini dari Ibu, dari siapa ini mungkin bisa di-share Pak Andi ya? Bu Andi ini, Bu Bu Andi Andi ya, Bu Andi ya. Mungkin bisa coba di share screen biar kita lihat langsung seperti itu. Kalau Pak Andi Bu Andi ya? Sorry. Karena belum tersimpan namanya. Oh ya. Kalau Bu Andi Harunisa ya. Apakah ada di room ini? Kalau ada mungkin bisa di share screen agar kelihatan. Oh, ini ada juga untuk Pak Ali ya. Kalau nanti yang dapat kode selain push, nanti mohon dikonfirmasi ya. Kalau yang dari Iya Pak, itu mungkin beda fakultas ya Pak ya. Tapi kalau yang di share di sini ya, yang sudah share ini, oh ya. Tapi ini push semua Pak. Push itu ya, kalau push itu harusnya perpustakaan. Push itu kodenya perpustakaan. Mungkin nanti kita konfirmasi ulang ya Bu Majidah ya. Nanti untuk di sini karena ada masuk yang karir push tapi ke zona FST. Ya, nanti mungkin ini akan dikonfirmasi dengan oleh Ibu Majidah terkait kesalahan ini. Nanti mungkin kita pastikan sampai hari Minggu itu harapannya sudah clear. Ya Pak, nanti aku coba ke Pak Wahyu PBB ya. Make sure dulu nih.
Oke, mungkin yang gagal ada yang masih gagal ya. Sambil ke situ, ini saya jawab pertanyaan Bu Yolan dulu ya. Yang kode posnya semua zona 1 dan satunya FST. Bu, nanti saya lapor ya, harusnya Ibu nggak di FST itu, takutnya ada miss enrollment-nya. Ada kesalahan saat enrollment tutor. Nanti akan saya laporkan. Jadi fokusnya Ibu Yolan ke sementara ke yang kodenya push aja ya, Bu. Pak Yolan itu. Pak Yolan, mohon maaf. Soalnya kita nggak pernah ketemu ya Bapak Ibu, nanti insya Allah di minggu depan rencananya Prodi akan bikin kegiatan Prodi menyapa tutor, sehingga para tutor dan kami pun bisa mengenal Bapak Ibu secara lebih baik, nggak via WhatsApp grup aja. Nanti kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatannya. Rincian kegiatannya pun akan kami kirimkan ke grup WhatsApp kapan yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu prefernya mau siang atau sore ya Bapak Ibu? Karena kan mengingat Bapak Ibu juga ada kerjaan lain di kantoran atau di tempat Bapak Ibu bekerja. Rencananya hari apa ya Mbak Majid dan jam berapa? Rencananya sih dalam minggu besok Bu, tapi kita belum dapat gambaran nih mau diadakan di hari apa. Karena ada beberapa event yang memang akan dilaksanakan Prodi dalam minggu besok gitu. Tetapi sih kami dari Prodi sih inginnya memang dalam minggu besok, karena kan ini udah minggu besok itu udah minggu kedua tuh. Kok nggak lucu, malah penyapanya nanti malah di akhir sesi, di minggu ketiga, di minggu kelima atau keenam. Kami sih menginginkan di awal-awal minggu. Ya kalau tidak di hari kerja ya pasti. Nanti aku akan coba diskusikan buka forum di WhatsApp group ya Bu, karena mengingatkan teman-teman tutor ini heterogen, nggak semua di kantor, nggak semua di kampus juga. Nanti akan saya coba lempar pertanyaan kapan kegiatannya akan dilaksanakan yang bisa Bapak Ibu tutor ikuti secara keseluruhan. Setuju Mbak Ajit. Makasih. Makasih Bu Nana. Ini ada pertanyaan dari Bu Tiurma Lumban Gaol. Mohon info metode enroll mahasiswanya apakah dilakukan oleh mahasiswa sendiri? Enggak, mahasiswa itu di-enroll oleh unit PBB. Jadi mereka register, mengambil kelas karil, nanti yang mau enroll si mahasiswa masuk kelas karil 1 sampai 60 itu bagaimana itu dari PBB Bapak Ibu. Tetapi kan kini saat ini udah dibagi ya zonanya, zona 1, zona 2, zona 3. Jadi PBB pun akan memasukkan mahasiswa tersebut ke kelas yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya. Rekaman ya Bu. Iya. Silakan Bu Raden. Bu, kalau untuk materi yang tadi terkait kita aktivasi Microsoft Office itu nanti dikirimkan ke grup ya? Ya, saya akan coba ya, mintakan materinya nanti akan saya share ke grup karir. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Raden. Ini dari Bu Damayanti, apakah rekaman ini dapat diakses kembali? Iya Bu, nanti akan masuk ke email masing-masing Bapak Ibu. Oke, udah 11.33 nih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau Mungkin memang nanti sudah. pertanyaan selanjutnya bisa di grup khusus karil ya Ibu ya? Iya, silakan. Bagi Bapak Ibu yang lagi coba-coba ada kendala ataupun nanti yang baru akan mencoba untuk mengakses kelas karilnya, ataupun selama kegiatan Bapak Ibu mengampu mata kuliah karil, bisa langsung drop pertanyaan di grup khusus karil yang baru kita buat hari ini.
Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Bapak Widi ada lagi, Pak? Cukup sepertinya. Cukup. Nanti untuk selanjutnya kita sambung di grup WA. Siap. Nanti kita bisa sambung ke grup WA ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya dapat notes dari teman-teman panitia nih. Mohon maaf Bapak Ibu bisa open kamera biar kita bisa screenshot sebagai bukti kegiatan kita ini. Mohon dibuka, di open kameranya ya. Pak Widi nanti bisa bantu capture ya Pak. Bentar ya Bu. Ya, silakan. Ibu boleh ambil dulu kerudungnya mungkin. Bu Lolita lagi nyetir ini, hati-hati loh Bu. Iya Bu, nih lagi di puncak. Asik. Macet nggak Bu? Lumayan macet ini, makanya lewat tikus. Oke. Boleh Pak Widi, silakan. Saya juga buram nih lagi nggak di rumah. Boleh dipandu Pak Widi, slide 1, 2, 3-nya. Pak Widi masih mute, nggak kedengeran suaranya. Oke, sorry lupa. Oke, sudah siap semua ya? Adakah yang masih belum? Oke, saya Punten Bu, capture saya ya. ternyata nggak bisa di device-nya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting aktif. Ada. Siap. Oke Bu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke, makasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi tadi saya sempat telat. Iya Pak Ali, mohon maaf tadi sempat telat bergabung. Bapak Ibu kami minta tolong jangan lupa. Iya, jangan lupa isi link presensinya ya Bapak Ibu. Silakan live. Terima kasih. Makasih Bu Majid. Ya. Terima kasih. Makasih Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih tim. Mohon izin. Izin live. Ya, silakan.